Nah, begini-gini yang saya suka. Tiba-tiba sekarang kita temukan banyak banget orang-orang yang bilang, oh saya mah langsung kembali ke Al-Quran, saya mah langsung kembali ke Sunnah. Apa perkataan Imam Madzhab itu? Mereka bisa saja salah dan sebagainya. Ya, tentu mereka bisa saja salah dan mereka bisa saja benar. Dan itu adalah perkara yang disebut sebagai ijtihad. Dan ijtihad sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila kamu benar, kamu akan mendapatkan 2 pahala. Maka apabila kamu salah, kamu mendapatkan 1 pahala. Dalam artian ini kita semua menemukan, apabila kita sebagai orang awam ini wajib bermadzhab. Saya katakan wajib bermadzhab bagi orang awam seperti Husain, seperti teman-teman sekalian yang rata-rata kita ini adalah orang awam. Kecuali di sana hadirlah seorang ulama yang besar, yang mumpuni, punya ilmu alat, punya ilmu syariat dan sebagainya. Mereka berhak dong untuk tidak bermadzhab. Cuman kita ini tiba-tiba sok-sokan bilang, oh saya mah anti mazhab. Saya ngapain kita bermadzhab ke Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Gak usah kita bermadzhab ke mereka, kita gak usah taklid sama mereka, langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya bro, kamu paham ke Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman siapa? Melalui tafsirnya imam siapa? Yang kamu anggap sebagai imam tafsir itu pasti bermadzhab bro. Sekelas Imam Bukhari saja bermadzhab, tiba-tiba Anda mengambil daripada kitabnya Imam Bukhari, lalu tiba-tiba bilang Anda anti mazhab dan sebagainya. No bro, gak bisa bro. Jangan sok-sokan ngedahulin para ulama. Tapi dulu para sahabat mereka tidak bermadzhab dan sebagainya. Gimana? Apa mazhab mereka? Terus imamnya sendiri, apa mazhab mereka? Sebenarnya dari dulu itu gak ada istilah di mana mazhab itu harus terbagi menjadi 4. Hanya saja mazhab 4-nya adalah mazhab yang mutawatir. Mazhab yang disetujui oleh banyak sekali ulama sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, mana mazhab yang paling benar di antara keempat-empatnya? Tidak ada yang benar. Maksud saya tidak ada yang paling benar. Dalam artian, semua mereka itu punya istidlal mereka masing-masing. Terkadang ketika mengambil satu hukum, satu lebih kuat daripada hukum lainnya dan seperti itulah. Terkadang sifatnya masih ambigu, mana yang lebih kuat dan sebagainya. Maka kita disuruh mengikuti imam mazhab kita masing-masing. Lalu, mazhab mana yang harus saya ikuti? Ikuti lingkungan sekitar kamu. Kalau rata-rata di sekitar rumah kamu adalah bermazhab Syafi'i, silakan ikuti Syafi'i. Kalau rata-rata di sekitar rumah kamu adalah bermazhab Hambali, silakan bermazhab Hambali. Nah, kalau di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i dan Hambali. Gak tahu kalau di mazhab lain, mazhab selain itu saya gak pernah dengar. Jujur saya gak pernah dengar, makanya saya gak tahu. Jadi jangan sok-sokan Anda bilang saya anti mazhab dan sebagainya. No bro, you can't. Dan ilmu itu wajib bersanad. Kamu harus punya sanad ke guru kamu. Gak bisa kamu cuman belajar modal Google itu. Gak bisa. Harus kamu punya silsilah keilmuan antara kamu dan guru kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.